Jadi dari mahasiswa UNER melakukan riset tentang tokoh-tokoh yang menyebarkan agama Islam di kota ini. Salah satunya itu ada Datuk Syarif Iya. Nah, kami ingin tahu mengenai info tentang Datuk tersebut. Bagaimana proses masuknya Datuk tersebut menyebarkan agama di kota ini? Kalau gini, menurut cerita kami kan, cerita ini bisa jadi entah cerita legenda ataupun kolosal, kami kan nggak tahu. Cuma cerita turun menurun dari keluarga kami, dari nenek ke nenek kami gitu. Ceritanya ini kan itu istilahnya pengembangan agama Islam. Nah, dulu katanya ada orang dari Tanah Karo musafir. Kan dulu musafir itu kan nggak ada kendaraan kan, keliling ke kota ke itu. Sampailah di perjalanan bekal orang itu dari Tanah Karo itu habis. Sampailah bertemu dengan Datuk ini di sinilah Tanah Deli ini. Pokoknya kan sama Datuk itu musafir dan 3 orang ini mintalah Datuk, kami kehausan, bekal kami di perjalanan habis. Mintalah kami kelapa tuh Datuk. Karena mereka pun nggak tahu buat Datuk itu entah yang penyampaian wahyu kan gitu. Jadi datang Datuk tuh bilang boleh kita naik kelapa. Datang musafir kan merasa dahaga kan 3 orang. Kasihlah kami 1 jajan Datuk. Semua. Jadi datang itu bilangnya gitu. Boleh kuturunkan tapi dengan syaratnya 1. Apabila nggak habis naikkan lagi kelapa itu. Cuma namanya orang haus diiyakan aja lah. Lagipun dia nggak tahu bertemu dengan siapa. Nah, jadi dia langsung turunkan lah kelapa itu minum. Bukalah 1 kelapa. Buka 1 kelapa, minum. Saya taruh di tanah, isi lagi air itu nggak habis-habis. Jadi datanglah musafir 3 orang ini bilang, Datuk, kalau kayak gini lah hebatnya Datuk ini yang kami temui, air kelapa itu kami minum nggak habis. Kami pindahlah keyakinan, ikuti keyakinan Datuk. Tapi kami mintalah kasih kami pulang dulu ke rumah untuk meminta izin kepada keluarga kami. Kasih Datuk itulah pulang. Pokoknya sampai pulang mereka yang terjanji. Nah, dari bulan ke tahun nggak ada. Pokoknya antara 3 jatuh sakit 1 orang. Dulu kan nggak ada dokter kan, dokter dulu kan tabib, nah, kan gitu. Entah orang tua zaman dulu gitu. Jadi berobat terakhir jumpa Ustadz. Dia bilang Ustadz itu ini bukanlah penyakit, ini aja yang di badan ini penyakit, hanya penagih janji. Ada nggak kalian pernah berjanji sama orang? Baru teringat orang ini. Oh, kami ada berjanji di Tanah Deli mau pindah keyakinan. Nah, datang ke pulang pindah, kalian itu kanlah kembali. Jumpailah tempat janji kalian. Baliklah orang tuh ke Tanah Deli ini. Datuk itu udah wafat. Itulah dibilang ngantuk. Yang datang terus orang Tanah Karo itu kan orang marga bangun. Tuh bangun tuh, kan menghilangkan nyadar dan Datuk juga bangun tuh. Kami datang tuh, kami mau mengapakan janji kami tuh. Akhirnya namanya orang meninggal dari kubur mana mungkin bangun. Akhirnya dialah katanya mengembangkan di sini. Itulah dibuatnya Buta Bangun. Sejarahnya itulah ceritanya. Buta tuh marga bangun yang mengelolanya kampung ini. Kan antara Melayu sama Deli sama orang Karo itu kan bersaudara. Itulah mulanya bersaudara. Kalau menurut ceritanya ini Datuk ini, guru terakhir yang dimuslimkannya itulah Guru Patimpu. Yang terakhir yang dimuslimkannya sebelum wafat. Karena harus dijumpa katanya sama Guru Patimpu nih. Orang yang sempat adu kekuatan. Guru Patimpus nggak tahu bertemu dengan Syekh. Adu kekuatan kalahlah Guru Patimpus. Di situlah Guru Patimpus tuh pindah keyakinan. Sampailah wafatnya Guru Patimpus. Jadi kalau kita sambung dan kembali cerita tuh berapa tahun yang silam, sedang sementara kota Medan berdiri udah 479. Jadi mau berapa tahun, makanya ini sejarahnya nggak dapat di tafsir. Nah,
hanya cerita. Oh berarti tapi sebagian warga-warga di sini mempercayai itulah, mempercayai. Ya percaya itu lah, ceritanya kayak gitu. Orang sini memotong kambing. Motong kambing dulu kan kayak gini lah, kalau kambing ini lah ada sakit, ada niat. Niat kan nanti kalau Jangan kita sebut berniat nggak kita laksanakan, akan datanglah bala lebih parah. Bukan kita mendoai Tuhan, enggak. Itulah kenyataan. Berarti ibarat bernazar ya. Wah, bernazar lah. Bernazar. Harus memang ditepati. Kayak baru-baru ini deh, orang kejaksaan tinggi dari Medan, bapak itu orang Semarang, datang kemari di ibu. Ya namanya ibu kan karena berjualan di sini. Sebetulnya ibu ini belum tua kali, umur ibu 52 masuk 53. Tapi kan ibu berjualan lagi pun ibu memang asli nenek-nenek ibu orang sini. Jadi bapak tuh nanya, Bu, saya boleh jarah? Ya Pak, namanya itu mata bukan ada dilarang ya masuk aja Pak jarah. Sama juru kunci ya, tapi tidak pakai juru kunci. Yang bersih siapa Bu? Ya kok yang bersih selalu ibu, itulah selalu bersih. Cuma kalau orang bertanya-tanya tentang kisah itu orang banyak tanya sama ibu, karena itu kan ipar ibu orang datang. Jadi saya Bu mau jarah lah. Siap jarah diduduk, cerita katanya istrinya sakit, udah berobat ke rumah sakit, dinyatakan tidak benar. Secara medis tidak dapat penyakitnya ada. Jadi bapak tuh, saya Bu ada dibilang tabib lah, disuruh ngambil batu dari sini, mau saya bawa. Jadi aku bilang, kayak mana ya Bu ya, sementara katanya Bu dilarang kita ngambil apa yang di sini. Jadi Bu bilang ini, secara manusiawi, secara kita manusia, kalau menolong seseorang, melanggarnya kan nggak apa-apa, apalagi menyangkut nyawa. Kalau memang istri bapak sakit, biar aku ambilkan batu. Aku ambil batu di sini. Nggak banyak, memang nggak besar batu baru. Tapi Pak nanti kalau memang istri bapak sembuh, minta tolong aku dipulangkan. Batunya ini. Ya ibu pun nggak takut, ibu kan takut juga deh. Manusia ini kan rasa takut kan ada. Nah, jadi bapak tuh lah. Ada 3 bulan bapak tuh datang lagi, bawanya istrinya. Bu, ibu ingat aku. Ya aku udah mendapat kerja sama yang datang bukan 1 orang. Siapa Pak? Yang orang kejaksaan itu Bu, yang dari Semarang. Oh, kayak mana kabar bininya Pak? Aku bilang gitu. Ini istrinya Bu. Oh, udah sembuh Bu, alhamdulillah Bu. Berkat semuanya saya diberi berkat Tuhan Bu. Kata satu kerabat kata banget sembuh itu. Inilah batunya mau kupulangin sesuai permintaan ibu. Ya udah bapak pulang kan situ, bilang bapak pulang minta izin bapak ke kuburan itu. Karena Pak cakap Pak kan itu semuanya kan jalannya dari makam ini dan izin Tuhan. Sudah dipulang aja dua-dua suruh dan dua-dua sana minta izin, minta restu, udah pulanglah kalau itu mau pulang jangan lagi enggak. Itulah dia bicara bapak itu. jadi satu lagi tadi belum kau kelapa yang turun kan naikkan lagi. Kelapa yang diturunkan itu Disuruh naikkan nggak suruh bisa. naikkan nggak bisa. Tapi Tapi datuk lah tuh naikkannya. Bisa Gini lagi. kan datuk bisa. tuh naik lengket lagi. Tadi aku tahu apa itu dari itu lah ketinggalan. Lengket lah lagi itu ya kaget orang itu. Nah, tapi kan orang dulu kan kalau menyiarkan agama tuh dia kan nggak mau bilangkan dirinya oh aku kan orang dulu kan nggak mau kayak gitu, disamarkannya jati dirinya Dari ajarannya. ada ya itu kok tentang yang bilang non muslim tidak boleh masuk itu bukan dari Pemko juga bukan dari kami sini, ada sini polisi. Dia dulu memang dulunya yang menggarap tanah ini wawaknya. Setelah berjual kalau orang Melayu kan malas kerja jual udah habis dibikin kayak gini, dia mau bikin individu. Oh, mau dipersonalkan. Dia dulu waktu dibangun dia minta itu ditutup gembok, tapi sama orang Pemko nggak dikasih. Ini nggak boleh dibuktikan karena kalaupun dia ada rusak-rusak nanti kan itu bisa menurun, nanti kami turun apa kerusakannya Pemko yang masuk, ada APBD-nya. Ada anggarannya. Terus Bu, saya ingin bertanya, kenapa Bu makamnya itu seperti yang kita ketahui kan Bu, makam kalau udah ditutup Bu, atau di tanah aja Ya. ditumpukan kan. Kenapa harus ditumpukan batu? Itu dari sananya batu itu dulu batu koral loh. Aslinya dulu batu koral, batu berat. Bernaiknya zaman makin tinggi batu itu jadi menjadi batu apung. Kami sini pun heran kenapa batu itu kadang batu itu dia kemudiannya yang tinggal itu
batu kadang naik tinggi gini ya, nih, merinding ibu deh. Nah kami meminta, kalau kami warga sini ya Allah ya Tuhan kami, batu lagi naik. Berkat Datuk Keramat yang penunggu asal usul kota Bangun, naikkan rezeki kami ya Allah, naikkanlah derajat kami. Oh, berarti Batu itu bisa nanti kami tengok tinggi. Tiba-tiba kami bilang kami kan dah biasa itu. Ya batu datuk tinggi tuh minta tinggi, minta keberkahannya kami bilang. pada saat kapan itu? Nggak tentu. Kalau tiba-tiba nanti kami lagi nengok ya tinggi batu tuh. Baca niat aja kami masing-masing. Batu itu sendiri Bu, kira-kira ada artinya nggak sih Bu? Kalau kayak Ibu Bang Madi kan tiba-tiba dia tinggi gitu. Nah ketika dia tinggi, ada nggak sesuatu hal yang terjadi setelah itu? Kalau hal yang terjadi yang di sini nggak karena batu ya, nggak mau terang. Itu kan dari pasang lampu, tengah-tengah dikasih lampu. Nanti lampu tuh nggak ada angin, nggak ada hujan, mati sendiri. Kalau kita bilang konslet, besok kita hidupkan lagi, hidup. Kalau tentang itu sering kok maunya lampu. Kami kan heran. Lampu itu bagus kayak gini kok tiba-tiba mati ya. Ya nggak tahu lah, Datuk kamu terang kamu bilang. Datuk maunya remang-remang aja kamu bilang. Berarti punya kedahsyatannya sendiri. Nanti ada yang ngomong dia, orang lagi pikir, ada di pikir, orang lagi pikir di duduk. Ada dulu sapam itu dari Belawan, dia dari Pusan pun. Itu marga Tarijan, orang dari Selayang. Dia pikir, baca doa kan. Ibu duduk, ibu tengok ini kan. Tiba-tiba dia nengok ibu gini. Datang aku dia nengok ibu, tengok juga dia gini kan. Kawan tuh nengok ya aku. Dah, bentar tengoknya lagi bu. Udah siap dari itunya, bikinnya balik dari kemari. Bu, apa? Ibu tadi dengar suara ajan. Oh, gila karena aku udah kenal baik dia karena sering mau pergi kerja sih kasih ini minum. Oh gila, ajan dari tadi udah siap. Pulang. Waktu aku berdoa tadi bu, kayak suara orang zikir keras sekali bu. Jadi yang kau tengok ibu tadi itulah aku pikir tak ada orang sini lagi anak-anak ngajar-ngajar. Enggak ada orang ngajar. Berarti kau lagi dapat karomahnya pada dia datang. Iya, dia kalau mau datang. Kamis sampai Jumat, setelah sholat Jumat dia pergi ke Mekah. Kamis sampai Jumat lah, tapi Jumat gitu selesai sholat Jumat. Oh ya ada. Dia di Mekah. Ada. Dia nggak di sini. Dahsyat. Aku sering datang-datang kok kan sekarang sejak dari masuk ke Google kan. Dia kita tahu tuh kalau kalian mau kemari berziarah. Hari itu semuanya baik, cuma kalau ada orang tua sini dulu dimimpikan. Dibilangnya bagi yang mau membayar hajat atau bayar ngajar sama dia, datanglah pada hari Kamis sampai Jumat, setelah sholat Jumat aku udah pulang. Oh, berarti Ini ada di sini. Ada.